Nah, saudara, di bulan yang baru ini kita akan mempelajari tema yang baru yang berhubungan juga dengan visi besar kita tahun ini, yaitu rooted, berakar, dan sepanjang bulan ini kita belajar dengan tema rooted as his disciple. Katakan dengan saya, rooted as his disciple. Amin. Nah, ini dimaknai, next slide, dimaknai berakar sebagai murid Yesus, saudara. Dari 2 bulan yang lalu kita sudah belajar bahwa ketika kita berakar itu dengan tujuan, rooted with purpose, ya. Kita dibenarkan, kita diciptakan baru, kita dikuduskan, kita diangkat menjadi anak Allah, itu dengan tujuan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Dan mengapa tema ini penting untuk kita pelajari? Karena untuk kita mencapai keserupaan dengan Kristus, saudara, kuncinya adalah dengan hidup sebagai murid Kristus. Ya, itu mengapa inilah yang kita pelajari sepanjang bulan ini. Kita akan membahas dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 26. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 26. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Next, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Amin. Nah, saudara, fokus dari pembahasan kita sepanjang bulan ini itu ada di ayat 23, ya, yang menjadi ayat kunci yang kita bahas di awal ibadah tadi, saudara. Dan ada 4 kata yang kita pelajari sepanjang bulan ini, ya. Ada mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib, dan yang terakhir dikatakan mengikut aku lagi. Nah, hari ini kita akan lihat poin yang pertama, saudara, yaitu tentang mau mengikut aku. Ya, nah tapi sebelum itu saya akan jelaskan sedikit mengenai ayat ini. Next slide. Ketika kita membaca Lukas 9 ayat 23, saudara, yang berkata setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Banyak orang yang ketika melihat ayat ini, saudara, melihat bahwa ini merupakan sebuah syarat untuk diselamatkan, untuk menerima keselamatan itu. Artinya kalau seseorang tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya setiap hari, dan tidak mengikuti Yesus, maka ia belum sungguh-sungguh diselamatkan. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, saudara, keselamatan itu menjadi hasil usaha manusia. Artinya kita harus melakukan 3 hal ini terlebih dahulu, baru kita beroleh keselamatan. Tapi saudara, kita harus mengerti bersama-sama bahwa perkataan Yesus ini itu bukan berbicara tentang bagaimana seseorang memperoleh keselamatan. Tapi tentang bagaimana orang yang sudah diselamatkan itu menjalani keselamatannya. Atau menjalani hidup yang sudah diselamatkan. Keselamatan, saudara, itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Yang percaya katakan amin. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 jelas sekali dikatakan. Boleh dibuka? Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan seperti ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa, saudara? Iman. Bisa ditampilkan? Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Next. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, jelas sekali firman mengatakan bahwa keselamatan kita itu oleh karena anugerah. Barang siapa yang percaya kepadanya, artinya percaya kepada Yesus, ia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan kita bukan bergantung oleh perbuatan kita.
Kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Jadi ketika kita membaca Lukas pasal 23, ini bukan bicara mengenai keselamatan. Tapi bicara mengenai panggilan untuk jangan hanya berhenti menjadi orang percaya saja. Jangan hanya berhenti untuk menjadi orang yang menerima keselamatan. Tapi ada sebuah panggilan setelah kita diselamatkan, ayo ikut Dia. Dan perhatikan ini saudara, dalam bahasa Yunani, frasa mau mengikut aku itu secara harafiah berarti seseorang yang posisinya berada di belakang. Nah ini penting untuk kita pahami karena ini adalah bahasa pemuridan atau bahasa antara seorang guru dan murid. Kalau kita baca perjanjian baru kita melihat ada sebuah bentuk pemuridan yang dilakukan oleh Yesus. Ya, di mana Yesus berjalan bersama murid-muridnya setiap hari. Ya, makan bersamanya, tidur bersamanya. Ya, mungkin kita membaca itu kita melihat suatu pemuridan yang unik gitu. Atau suatu metode yang unik gitu. Tapi saudara pada zaman Yesus ini bukan sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang banyak rabi-rabi pada zaman itu juga melakukannya. Ya. Kenapa kita kadang-kadang melihat itu mungkin sebagai sesuatu yang unik? Karena mungkin kalau kita bicara mengenai kata murid sederhananya adalah orang yang belajar. Dalam pikiran kita, mungkin menjadi murid Yesus adalah ketika kalau saya seperti lagi SD, lagi SMP, lagi SMA. Ya, artinya saya ada duduk di kelas, kita mendengarkan pengajaran dari guru, atau bukan yang kuliah pun dari dosen, kita mencatat, kita mengerjakan tugas, kita mengikuti ujian, dan kalau lulus kita naik kelas. Ya, mungkin sering kali kita berpikir seperti itu, itu adalah gambaran murid. Gitu. Dan sering kali setelah kita udah naik kelas, apa yang terjadi saudara? Kita hanya ingat pelajarannya 50% saja. Biasanya begitu ya, enggak semua kita ingat gitu. Kita hanya ingat ya yang mungkin yang penting bagi kita ya atau yang kita sukai ya. Dan memang yang kita lakukan itu adalah salah satu metode dari belajar saudara. Tapi menjadi seorang murid pada zaman Yesus itu berbeda ya. Dalam budaya Yahudi, seorang murid itu selalu berjalan di belakang rabinya. Dari kata mengikut aku tadi katanya posisinya di belakang. Artinya dia selalu mengikuti rabinya. Sehingga apa? Sehingga seorang murid itu dapat mengamati, melihat, meniru, meneladani gurunya, saudara. Dan itu yang juga dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka bukan hanya duduk mendengar Yesus mengajar, tapi seperti yang saya katakan tadi, mereka setiap hari bersama Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus berdoa. Mereka melihat bagaimana Yesus memperlakukan sesamanya. Mereka melihat bagaimana Yesus mengasihi orang berdosa. Jadi mereka melihat itu semua, dan itu semua menjadi teladan, menjadi contoh bagi para murid-murid. Dan tujuannya apa? Sehingga pada akhirnya, saudara, menjadi serupa dengan gurunya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 40, boleh ditampilkan, dalam terjemahan BIS saja, Lukas pasal 6 ayat 40 dikatakan seperti ini. Seorang murid tidak ada yang lebih besar daripada gurunya. Tetapi murid yang sudah selesai belajar, saudara, akan menjadi sama seperti gurunya. Jadi kalau mungkin dengan metode yang kita kenal, ya, kalau kita belajar menjadi seorang murid, tujuan dari kita adalah untuk menjadi pintar. Kalau bisa menjadi paling pintar di antara teman-teman kita semua. Ya, dapatkan ranking, juara 1. Tujuan kita adalah supaya bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pemuridan yang dilakukan pada zaman Yesus itu bukan untuk memperoleh informasi tujuannya saudara. Tapi soal transformasi. Soal perubahan hidup saudara. Dan perhatikan ini. Mengapa Yesus pakai kata mau mengikut aku? Dengan gambaran bahwa kita adalah murid yang harus mengikuti Yesus kemanapun dia melangkah. Kita harus mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Seperti yang digambarkan oleh Yesus dengan murid-muridnya.
Ada satu hal yang saya yakin tidak mudah untuk diputuskan oleh para murid-muridnya. Mengapa? Karena kalau tadi dikatakan bahwa seorang murid pada zaman itu adalah seseorang yang mengikuti kemanapun guru itu pergi, apapun yang guru itu lakukan. Artinya murid itu tidak mungkin tetap mempunyai hidup sama seperti sebelumnya. Artinya ada sesuatu yang harus dia lepas, ada harga yang harus dia bayar untuk dapat mengikuti gurunya. Kalau rabinya berjalan, dia ikut berjalan. Kalau rabinya berhenti, dia ikut berhenti. Kalau rabinya melakukan sesuatu, dia ikut juga, saudara. Dan itu sama seperti yang Yesus lakukan dengan muridnya. Ketika Yesus berkata dalam kitab Matius pasal 4. Ketika dia berkata kepada Petrus dan Andreas, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terus mengerti ini. Mungkin kalau kita baca secara sekilas aja, oh berarti setelah itu kita melihat Petrus dan Andreas langsung ikut Yesus. Tapi ada hal-hal yang Petrus dan Andreas harus lepas untuk dapat mengikuti Yesus. Apa yang dia lepas? Hal yang dilakukan waktu itu, yaitu ketika dia menjadi penjala ikan. Artinya dia harus meninggalkan jalannya, dia harus meninggalkan perahunya. Artinya apa? Itu pekerjaan yang dilakukan. Itu hal yang dia tahu dari seluruh hidupnya, saudara. Ya. Artinya kalau dia meninggalkan pekerjaannya, artinya dia meninggalkan sumber. Apakah sumber penghasilannya, sumber kehidupannya, dia meninggalkan itu. Dan cara hidup yang lama, yang dia kenal selama ini sebagai penjala ikan, itu pun juga ditinggalkannya. Bagi seorang nelayan, saudara, jala dan perahu bukan hanya sebatas alat kerja. Itu sudah menjadi sebuah identitas bagi mereka. Oh, saya adalah seorang nelayan. Dan artinya ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Artinya murid-murid di saat itu harus mengambil sebuah keputusan. Apakah ia tetap akan memegang hidup lamanya? Atau dia akan lepas semua itu dan menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Yesus. Dan itu gambaran dari undangan yang Yesus berikan. Ikutlah aku, saudara. Nah, mari mengikut ini bicara tentang apa sih, saudara? Apakah hanya bicara tentang sebuah aktivitas, sebuah kegiatan? Enggak, saudara. Ketika Yesus berbicara mengenai mari ikutlah aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, itu bicara mengenai penyerahan diri. Katakan kepada saya penyerahan diri. Ya, next slide. Menjadi murid Yesus bukan hanya bicara tentang percaya kepada Yesus, tapi menyerahkan hidup kita untuk mengikuti Yesus. Kalau kita buka dalam kitab Galatia pasal 20 ayat 2, Galatia 2 ayat 20 bisa ditampilkan. Boleh dalam terjemahan TSI-nya. Ini yang Paulus gambarkan, saudara, dalam terjemahan TSI-nya. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti apa, saudara? Bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh dunia ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada anak Allah, kepada Yesus yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Jadi ketika bicara mau mengikut Yesus, itu bicara mengenai sebuah penyerahan diri. Kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti Yesus. Tapi saya berharap saudara jangan sampai salah mengerti ini. Lalu setelah ibadah ini saudara langsung, Pak saya resign dari kerjaan saya. Kenapa Pak? Itu kata Pastor David, saya dipanggil jadi pendeta. Lalu kita semua jadi pendeta di sini saudara. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Seperti saya katakan tadi saudara. Mengikut Yesus, fokus utamanya itu bukan sekedar perubahan kegiatan secara luar. Memang kalau dalam kasusnya Petrus kita melihat dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan hidupnya. Tapi
Yang saya mau katakan adalah perubahan kegiatan itu, saudara, perubahan aktivitas itu, atau perubahan yang terjadi dari sisi luar, itu hanya sebuah dampak. Katakan dengan saya dampak. Jadi mengikut Yesus itu bukan bicara mengenai, oh dulu saya tidak ke gereja, tapi sekarang saya ke gereja. Dulu saya nggak baca Alkitab, tapi sekarang saya baca Alkitab. Dulu saya nggak melayani, sekarang saya melayani. Ada kegiatan-kegiatan baru yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yes, semua itu sangat baik, saudara. Tapi semua aktivitas itu belum tentu berarti seseorang sungguh-sungguh sedang mengikuti Yesus. Kenapa begitu? Karena yes, ada orang yang rajin ke gereja, kenapa? Karena keyakinan, oh supaya hidupku diberkati. Supaya saya dapat berkat dari Tuhan. Supaya makin sukses kerjaan saya. Ada orang yang baca Alkitab, tapi baca firman yang sesuai dengan keinginannya saja. Yang menyukakan hatinya saja. Kalau yang memberi berkat, oh saya senang, saya amini. Ketika yang menegur, mengoreksi, oh ini ayat bukan untuk saya. Ada orang yang melayani, tapi bukan karena mengasihi Tuhan, untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Jadi ketika kita bicara mengikuti Yesus, fokusnya bukan perubahan kegiatan, bukan perubahan aktivitas. Tetapi yang menjadi inti adalah apa, saudara? Perubahan sikap hati. Di mana Yesus yang menjadi pusat dari hidup kita. Kalau dulu sebelum kita mengikuti Yesus, kita adalah pusatnya. Segala sesuatu harus berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi setelah mengikuti Yesus, fokusnya kepada Tuhan. Secara sederhana, saudara, kalau dulu yang menjadi sebuah dasar dalam kita mengambil sebuah keputusan, yang menjadi pertanyaan utamanya adalah apa yang saya mau? Atau apa yang paling menguntungkan bagi saya? Atau apa yang paling sesuai dengan perasaan saya? Itulah dasar dari keputusan saya. Tapi sekarang kalau mengikut Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Artinya ada perubahan sikap hati. Maka sekarang kita belajar untuk mengubah pertanyaan dari hidup kita. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu, sekarang kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau? Ada sebuah perubahan posisi hidup, saudara. Fokus hidup. Kalau dulu hanya kepada diri kita sendiri, tapi sekarang kepada Yesus. Kalau dalam setiap ambil keputusan, pokoknya selalu berfokus kepada apa yang kita rasakan, apa yang kita senangi. Sekarang kita harus bertanya, Tuhan, saya ingin mengambil keputusan, apa yang membuat Engkau senang? Apakah hal yang saya lakukan ini memuliakan nama-Mu, Tuhan? Gitu. Apa yang Engkau mau? Itu yang harus jadi dasar di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Artinya Yesus betul-betul menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Jadi mengikut Yesus itu berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya untuk dipimpin dan dibentuk olehnya. Yesuslah yang memimpin, Yesuslah yang menentukan arah, dan Yesuslah yang menjadi tujuan hidup kita. Dan kita belajar untuk taat kepadanya. Ini yang Yesus katakan ketika dia bicara, setiap orang yang mau mengikut aku adalah sebuah panggilan untuk saudara jangan hanya berhenti, oh saya sudah terima keselamatan. Seperti yang saya sering katakan, saudara, banyak orang yang menginginkan Yesus sebagai apa? Sebagai tiket masuk surga aja. Untuk sebagai juru selamat, sang juru selamat, supaya gak masuk neraka. Itu aja. Tapi hari ini kita harus mengerti bahwa ada sebuah panggilan di dalam keselamatan yang kita terima. Yaitu untuk mengikut Yesus. Artinya kita menyerahkan hidup kita. Menjadikan Yesus pusat dari kehidupan kita. Yang mengerti, katakan amin. Ya. Kenapa ini menjadi penting, saudara? Kenapa ketika Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu harus ikut aku. Kenapa penting sekali untuk mengikut Yesus? Kenapa penting sekali untuk menyerahkan diri kita kepada Yesus? Karena sebenarnya itu apa namanya? Tantangan terbesar kita dalam kehidupan kita, saudara. Next slide. Mungkin secara lahir, secara tindakan kita bisa berkata dengan mulut, Tuhan aku ingin mengikut Engkau.
Tapi tantangan yang kita hadapi adalah natur kita, saudara. Natur manusia lama kita yang cenderung berjalan menurut kehendaknya sendiri. Ini adalah sifat kedagingan kita, saudara. Dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 6, boleh ditampilkan? Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi katakan bahwa kita tuh sesat seperti domba, saudara. Sesatnya itu bukan karena nggak tahu jalan. Sesatnya karena kita pikir kita tahu jalan. Jadi kita masing-masing dikatakan mengambil jalannya sendiri. Itu memperkatakan kita tersesat, saudara. Nah itu natur kita. Manusia lama kita, saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita hidup dalam dosa, itu selalu ingin jalan sendiri. Lepas dari apa yang Allah mau. Pokoknya kita buat segala sesuatu yang kita mau menurut kehendak kita sendiri. Nah baru setelah itu kadang-kadang kita berkata, Tuhan berkati dong rencana aku. Kadang-kadang kita udah melakukan semuanya sendiri. Lalu kita baru berkata sama Tuhan, Tuhan tolong berkati dong. Kadang-kadang kalau kita sedang dalam pacaran misalnya. Kita bertemu dengan ada cowok yang ganteng, ada cewek yang cantik. Ya kan? Dari mata turun ke hati, hati terpikat gitu. Tapi sebenarnya udah banyak red flag yang terjadi. Udah banyak red flagnya. Tapi kita berkata, Tuhan aku cinta banget sama dia. Padahal udah banyak hal-hal yang Tuhan tunjukkan untuk katakan, ini bukan orang yang tepat untuk kamu. Tapi kita paksa terus, Tuhan aku mau sama dia. Tuhan aku mau sama dia. Lalu kita berkata, Tuhan tolong berkati keinginanku ini. Karena kita begitu kan. Sehingga pada akhirnya ketika kita memaksakan kehendak kita sendiri, resiko ditanggung sendiri. Udah tahu banyak red flagnya, pasti maksa. Ya udah, resiko ditanggung sendiri, saudara. Padahal Tuhan sudah persiapkan jauh yang lebih indah, jauh yang lebih baik. Rencana-rencananya jauh lebih baik, saudara. Tapi kita paksakan kehendak kita. Sekarang kita merasa kita tahu jalannya. Kita merasa itu orang yang kupilih loh Tuhan. Itu orang pilihanku loh Tuhan. Itu mengapa saudara? Kadang-kadang kita merasa kita tahu jalan kita. Tapi ternyata itu hanya membuat bahaya bagi kita, saudara. Itu mengapa itu sebuah tantangan bagi kita. Kenapa penting sekali untuk mengikut Yesus, untuk menjadikan Yesus pusat dari kehidupan kita. Karena yang perlu kita lawan itu adalah natur kita sendiri. Yang selalu ingin jalan sendiri. Yang merasa kita berkata, Tuhan aku lebih tahu daripada engkau. Dari setiap hal, dari setiap keputusan yang kau ambil. Itu mengapa Yesus, saudara, berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus ada di belakangku. Seringkali kita di depan Yesus, kita udah jalan sendiri, kita lihat Yesus, kita berkata, nah tolong berkati Tuhan. Tapi semestinya hal yang baik, mesti hal yang kita ubah. Kalau betul kita menjadikan Yesus pusat dari kehidupan kita ubah posisi kita, saudara. Jadi Yesus yang di depan kita. Artinya hal-hal yang mau kita lakukan, tanya dulu dengan Yesus. Setiap keputusan yang mau kita ambil, jadikan Yesus sebagai standarnya. Jadikan Yesus sebagai arahnya. Apakah ini memuliakan engkau? Apakah ini menyenangkan engkau? Itu yang jadi utama dalam hidup kita, saudara. Manusia sering merasa jalannya benar. Tetapi tidak selalu sesuai kehendak Tuhan. Amsal 16:25 berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita berpikir bahwa ini jalan yang terasa benar, nyaman, masuk akal bagi kita, tapi ternyata bukan jalan yang Tuhan sedang sediakan. Karena itu kita butuh Yesus, saudara. Kita butuh firman-Nya.
untuk Dia yang ada di depan, yang menjadi pelita bagi kita. Maka ada lagu yang mengatakan kan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman akan jadi pelita, akan jadi terang kalau di depan. Kalau di belakang, backlight saudara. Itu mengapa yang paling harus kita utamakan adalah Yesus yang menjadi terdahulu. Firman-Nya yang menjadi terdahulu dalam kita mengambil keputusan. Sehingga itu semuanya baik, yang mengerti katakan amin. Yes, natur lama itu ada pada kita. Namun di dalam Kristus kita mengerti, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengambil keputusan untuk mau mengikuti Yesus. Kita adalah ciptaan yang baru, saudara. Artinya ada sebuah, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ada natur yang baru. Maka kalau kita baca dalam kitab Galatia, ada keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging akan selalu membuat kita untuk mau jalan sendiri. Tapi keinginan roh akan menuntun kita untuk jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Jadi kita harus mengerti hari ini, kalau ada sebuah panggilan, mari mengikut aku. Artinya kita harus mulai belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita menempatkan diri kita di belakang dan biarkanlah Yesus yang ada di depan. Menjadikan Dia pusat, saudara. Artinya kehendak kita perlu belajar untuk lepaskan itu. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang mengerti katakan amin. Ya. Next. Dan yang menarik saudara, dari ayat ini adalah menjadi murid itu adalah sebuah perintah. Kita tahu, jadikanlah semua bangsa muridku, amanat agung saudara. Namun di ayat ini Yesus memberikan sebuah undangan untuk semua orang. Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi ada sebuah undangan bagi setiap orang untuk menjadi murid Yesus. Saudara, mengenai undangan ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalau di dalam budaya Yahudi, saudara, pada zaman Yesus, bukan guru yang menawarkan kepada murid-murid, ayo siapa yang mau belajar kepadaku? Enggak. Tapi biasanya seorang calon muridlah yang mencari rabinya. Dan yang meminta untuk diterima sebagai murid. Murid yang harus mencari gurunya, saudara. Murid yang mencari rabinya. Itu mengapa kalau kita bayangkan, itu mengapa kalau ada guru-guru besar, rabi-rabi besar, pasti muridnya jauh lebih banyak. Ya. Dan mungkin juga terbatas, saudara. Limited gitu. Ya. Karena orangnya ahli, orangnya pintar, dipandang, banyak orang yang jadi murid rabi itu. Dan pasti dia akan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Hanya orang-orang yang layak jadi muridnya, itulah jadi murid rabi itu. Tapi Yesus beda polanya. Dia gak berkata setiap orang yang hidup keagamaannya sudah baik, silakan ikut aku. Setiap orang yang mungkin sudah Kristen 10 tahun, silakan ikut aku. Enggak. Yesus berkata setiap orang. Artinya semua orang, saudara. Dan ketika Yesus berkata seperti ini, semua orang itu ada, kalau saya kategorikan ada 2 orang di situ, saudara. Ada murid-muridnya yang memang sudah mengikuti dia, tapi ada juga orang banyak atau kerumunan yang mendengar dia. Jadi panggilan ini, saudara, itu ditujukan pada semua orang. Ditujukan kepada orang banyak di sekitar situ. Siapa yang mau mengikuti aku? Ya. Dan juga sebenarnya Yesus juga ngomong bukan hanya kepada orang-orang yang selama ini sudah ikut dengan dia, itu ke-12 muridnya. Tapi untuk ke-12 orang itu pun, Yesus sebenarnya ngomong juga kepada mereka. Yes, kamu sudah bersama aku selama ini. Tapi kamu juga setiap orang yang mau mengikut aku. Artinya termasuk ke-12 murid itu, saudara. Kenapa ini penting? Karena saudara harus mengerti murid-murid itu adalah orang yang sangat menarik. Ke-12 rasul itu adalah orang yang sangat menarik. Sudah bersama dengan Yesus. Setiap hari melihat dia makan, melihat dia
melihat Yesus mengasihi orang, melihat Yesus melakukan mujizat, hal-hal yang ajaib. Tapi dalam perjalanannya, masih juga sering banyak yang tidak mengerti dia. Banyak yang tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Bahkan, karena kita tahu kisahnya, ada satu yang malah mengkhianati Yesus. Itu orang-orang yang bersama dengan Yesus setiap hari loh saudara. Itu mengapa saya katakan tadi, mengikut Yesus yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Itu bukan hanya bicara mengikuti kegerakan Yesus saja. Enggak. Tapi bicara mengenai hati. Siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas. Dia ikut dengan Yesus 3,5 tahun, saudara. Ikut dalam pelayanan Yesus, melihat semuanya. Bahkan dia juga berjalan dalam kuasa dan mujizat. Dia ikut, dia melihat semua itu. Tapi yang penting itu bukan kegiatannya, tapi hatinya, saudara. Sampai pada akhirnya dia mengkhianati Yesus, saudara. Itu mengapa hati itu menjadi sangat penting, saudara. Dan tetap Yesus berikan panggilan ini untuk semua orang. Untuk semua orang, termasuk saya dan saudara. Yesus memberikan panggilan yang istimewa ini kepada semua orang. Dan Yesus pakai kata mau. Setiap orang yang mau mengikut aku, ada kata mau. Mengapa? Yesus memberi undangan, ada memberikan seperti sebuah pilihan, mau atau tidak, karena ada harga yang harus dibayar oleh siapapun yang mengikuti dia. Itu mengapa Lukas 9:23 ini adalah gambaran harganya. Coba kita baca lagi ya bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat 23. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, apa saudara? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Yesus dari awal saat dia memberikan undangan itu, dia kasih gambarannya. Seperti apa sih orang yang mengikut Yesus? Ada harganya loh yang harus dibayar. Setiap orang yang mau mengikut Yesus dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Nah menurut saya Yesus di sini sungguh luar biasa. Karena dia kasih sebuah gambaran dulu mengenai seperti apa sih mengikut Yesus itu. Karena dia nggak ingin orang yang ikut dengan Yesus itu hanya dengan motivasi yang dangkal saja. Seperti saya katakan tadi, banyak yang ikut Yesus karena ingin berkatnya saja. Banyak yang orang ingin ikut Yesus kenapa? Karena ingin mujizatnya saja. Banyak orang yang melihat Yesus hanya karena perbuatan tangannya saja. Tapi Yesus enggak mau orang yang seperti itu. Orang yang menjadi murid adalah orang yang harus siap untuk bayar harga, saudara. Dalam mengikuti dia. Dan dia kasih tahu dari awal. Yesus enggak bilang setiap orang yang mengikut aku, hidupnya akan mudah. Semua masalahnya akan hilang. Dia akan menjadi orang yang nyaman. Semua impianmu akan terwujud. Enggak, saudara. Yesus kayak berkata, hitung dulu harganya. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu mau mengikut aku, nyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Yesus enggak mau kita ikut dia, saudara. Itu karena emosi sesaat saja. Tapi sebuah keputusan yang sadar dan sungguh-sungguh kita ambil di dalam mengikuti dia. Karena kalau kita menerima keselamatan, saudara, itu gratis. It's free. Itu sebuah anugerah. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Tapi ketika mengikut Yesus, memang akan menuntut seluruh hidup kita, saudara. Tapi ini panggilan bagi kita. Kebanyakan dari kita, saudara, kita hanya mau menerima semua pemberian Yesus, tapi tidak mau untuk hidup di bawah otoritas Yesus. Tidak mau menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Tapi kita hanya mau dia sebagai juru selamat dan pemberi berkatnya saja. Itu mengapa hari ini
Saudara seperti Petrus dan Andreas, ada keputusan yang saudara harus ambil. Karena firman itu disampaikan, setiap orang yang mau mengikut aku. Dan keluar dari tempat ini, ada 2 respon yang kita harus ambil. Yang pertama, apakah kita mau untuk mengikuti dia? Dan kita berkata, Tuhan Engkau adalah juru selamat dan Tuhan atas hidupku. Kita mulai menata ulang hidup kita mulai meninggalkan dosa-dosa, mulai memperbaiki relasi, atau mungkin kita belajar untuk taat, mengikut Yesus walaupun gak nyaman. Gitu. Atau mungkin setelah pulang dari tempat ini, saudara, firman-Nya bukan untuk aku. Firman ini bukan untuk aku. Ini mah untuk pendeta. Firman ini mah untuk hanya orang-orang yang pelayanan full time saja. Bukan untuk orang Kristen biasa. Aku mah belum sampai level itu untuk mengikut Yesus sampai segitunya. Nah, terkadang ada dari kita yang melihat, permintaan Yesus ini itu hanya untuk orang Kristen yang levelnya tinggi-tinggi, saudara. Tapi saya mau kasih gambaran bahwa apa yang Yesus tawarkan kepada kita itu seperti kalau saudara anak kuliah pasti pernah kena ospek, tahu ospek ya, gitu. Jadi sebelum masuk kuliah ada ospeknya dulu, dikasih tahu hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak, dan ada harga-harga yang harus dibayar. Gitu. Dan kasih tahu dari awal, saudara, ada sebuah pelajaran dasar. Gitu. Artinya ini bukan sebuah pelajaran atau level keimanan yang tinggi, enggak, tapi ini sebuah dasar. Dalam saudara ingin memulai mengikuti Yesus, saudara udah harus tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Memikul salib, menyangkal diri, saudara. Dan kita akan belajar lebih dalam minggu depan. Tapi di hari ini harus mengerti bahwa ini panggilan untuk setiap kita. Mau saudara jemaat lama, mau saudara jemaat baru, mau saudara baru ikut Yesus hari ini ataupun minggu lalu, saudara adalah mungkin hanya seorang anak muda, orang tua atau mungkin ibu rumah tangga, siapapun itu. Siapapun itu. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Kita dipanggil untuk hidup sebagai seorang murid. Dan saudara harus mengerti ada harganya yang harus dibayar. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Bagi saya ini sebuah hal yang luar biasa dari yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada gambarnya terlebih dahulu. Dan saya mau katakan saudara, ini bukan untuk menakut-nakuti saudara. Tapi saya mau katakan, setelah kita mengerti semua ini, bahwa ada harganya. Tetap saya mau katakan, mengikut Yesus itu apa saudara? Keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik. Karena hanya di dalam Dia, hidup kita menemukan arah yang benar, tujuan yang sejati, dan kebebasan yang sesungguhnya. Ketika Yesus memberikan gambaran kepada kita harga yang harus dibayar, saudara. Ini bukan sesuatu yang, Yesus hanya sampaikan saja, tanpa ada dasarnya. Tapi saudara harus mengerti konteks dari ayat ini. Ketika Dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, harus memikul salibnya. Itu karena Dia juga mengalami apa yang akan kita alami. Dia sudah pernah melakukannya sebelum kita melakukannya. Itu mengapa di ayat sebelumnya, ayat 22, Yesus berkata seperti ini. Kita buka yuk, Lukas pasal 9, ayat 22. Dia udah kasih gambaran dulu mengenai apa yang akan Dia alami. Kita baca sama-sama yuk. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibagikan pada hari ketiga. Yesus sudah sampaikan dulu kepada apa yang akan Dia alami. Bahwa Dia akan, balik lagi ayatnya, bahwa Dia akan menanggung banyak sekali penderitaan. Dikatakan bahwa Dia akan ditolak. Siapa yang pernah ditolak, boleh angkat tangannya? Saya bukan berkata ditolak cinta, saudara. Tapi mungkin karena saudara mengikut Yesus, saudara ingin melakukan hal yang jujur, hal yang benar, saudara ditolak oleh teman saudara, saudara ditolak oleh keluarga saudara, saudara ditolak oleh sekeliling saudara.
Dan saya mau katakan, apa yang kita alami, Yesus juga sudah pernah alami. Dikatakan lagi, ayat tadi. Dia bukan hanya ditolak, dia dibunuh juga saudara. Saya yakin kita belum ada yang dibunuh karena kita masih hidup sampai hari ini. Tapi itu penderitaan yang dia alami saudara. Itu mengapa dikatakan dalam kitab Ibrani kita mempunyai imam besar yang mengerti segala perasaan kita. Karena dia sudah mengalami apa yang akan kita alami. Apa yang kita lalui. Apakah ditolak tadi? Atau apakah diejek? Dihina? Apakah mungkin diludahi? Dijauhi? Dipandang rendah? Yesus sudah mengalami semuanya itu. Itu mengapa dia berkata setiap orang yang mau mengikut aku, artinya berada di posisi belakang kita. Kenapa? Karena kita melihat teladan yang sejati, imam yang sejati, yang sudah juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa rasanya disakiti. Dia tahu apa rasanya mengalami pencobaan. Yesus tahu, saudara. Itu mengapa posisi sangat baik kalau di belakang. Kenapa? Supaya kita bisa melihat Yesus, mata kita tertuju kepada Yesus yang sudah pernah melewati itu semua. Yang mengerti katakan amin. Itu mengapa di dalam hidup ini saudara, Yesus bukan hanya memberikan sebuah undangan yang sembarangan aja, enggak. Tapi Yesus berkata, aku udah pernah lewati ini semua. Dan aku tahu caranya bagaimana menang dari ini semua. Itu mengapa ikutlah aku saudara. Ikutlah Yesus. Kalau kita ingin belajar sesuatu di dalam hidup ini, kita ingin ahli dalam sesuatu dalam hidup ini, akan sungguh sangat jauh lebih baik kalau misalnya ada orang yang lebih ahli yang mengajarkan kepada kita. Betul ya? Kalau saudara ingin nyetir mobil, belajar nyetir mobil, pastinya belajar kepada orang yang ahli atau bisa atau ngerti bagaimana caranya menyetir mobil. Saudara nggak akan datang kepada teman saudara atau siapapun di keliling saudara yang gak ngerti cara naik mobil. Apalagi dalam hidup ini terlepas daripada itu, kalau saudara ingin ahli dalam segala sesuatu, akan sangat jauh lebih enak. Atau mungkin kalau bahkan yang levelnya lebih tinggi-tinggi saudara. Ya. Misalnya kalau kita ingin ikut kelas manajemen, ikut kelas bisnis gitu. Dengan orang-orang yang lebih profesional lagi. Terkadang harga yang harus dibayar jauh lebih mahal. Kuotanya pasti lebih terbatas. Ya. Karena kita ingin mendapatkan dari yang ahli, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, bahwa Yesus dalam kehidupan kita, dia mengerti segala sesuatu. Dan kalau digambarkan, saudara, dalam kitab Ibrani, boleh kita buka kitab Ibrani pasal 3 ayat 4 kalau nggak salah. Dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Siapa yang ingin membangun hidupnya boleh angkat tangannya. Yang ingin membangun keluarganya boleh angkat tangannya. Ingin membangun keuangannya, ekonominya. Saudara ingin membangun sesuatu dengan jauh lebih baik. Nah, firman Tuhan katakan Allah adalah ahli dalam segala sesuatu. Artinya Yesus yang menawarkan itu kepada kita saudara. Dia sudah tahu segala sesuatu. Dia tahu, kalau bahkan dikatakan dia ahli dalam segala sesuatu. Itu mengapa bagian kita saudara datang kepada dia. Saya katakan itu sebuah keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil. Karena di dalam dia kita akan menemukan arah yang benar. Kita akan menemukan tujuan yang sejati dan kebebasan yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Mungkin dari kita berpikir bahwa ketika mengikuti Yesus, artinya saya akan menjadi orang yang terperangkap, terkungkung gitu. Akan jauh sangat lebih enak kalau kita bisa melakukan semua hal yang kita mau, betul ya? Dengan bebasnya kita. Gitu. Kita merasa kita lebih enak begitu dong. Gitu. Tapi secara gak sadar, kalau kita mengikuti semua keinginan kita, ternyata keinginan itulah yang menjadi jerat bagi kita. Saya beri gambaran sedikit. Kalau saudara ingat kisah
Kisah anak yang minta warisan sama orang tuanya di kitab Lukas. Lalu dia berpikir dengan segala kekayaannya itu dia akan jadi orang yang bebas. Dia akan jadi orang yang bisa melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Dan itu yang dia lakukan. Dia minta warisan sama bapaknya. Dia pergi, saudara. Dikatakan bahwa dia berpesta-pesta. Dia melakukan segala keinginannya dengan harta yang punya. Tapi tidak menyangka bahwa keinginannya itu adalah yang menjadi jerat bagi dia, saudara. Yang ternyata membuat dia pada akhirnya harus makan makanan babi. Sampai segitunya, saudara. Karena dia berpikir bahwa dengan segala keinginannya, wah aku jadi bebas. Gitu. Dan kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita berpikir dengan segala keinginan kita, wah kita bebas, gak enak ikut Yesus, kenapa? Aku harus terkungkung, harus menyangkal diri, enggak mau. Harus mikul salib, enggak mau. Tapi ternyata tanpa kita sadari, ternyata keinginan kita, saudara, malah yang bisa menjadi jerat bagi kita. Yang membawa kita kepada hidup yang bahaya, saudara. Itu mengapa ketika kita mengikut Yesus, itu keputusan yang terbaik. Karena dia bisa memberikan arah yang benar dalam hidup kita, tujuan yang sejati dan kebebasan yang sesungguhnya. Di dalam Yesuslah kita akan menemukan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita, saudara. Itu apa hari ini, pemain musik boleh maju ke depan. Undangan ini tersedia bagi setiap kita. Mau saudara baru, mau saudara orang lama, panggilan ini tersedia bagi setiap saudara. Apakah saudara mau hanya berhenti menjadi orang percaya saja yang menerima anugerah keselamatan itu, yang menerima tiket masuk surga itu, tapi setelah itu saudara berkata, Tuhan, this is my life. Ya kan? Kita nggak mau diatur-atur oleh Tuhan. Gitu. Tapi ada panggilan bagi kita, untuk bagi kita orang yang diselamatkan. Hari ini ambillah keputusan untuk mengikut Yesus. Siapa yang ingin mengambil keputusan terbaik hari ini, boleh angkat tangan saudara.